Oke, jadi untuk pertemuan pertama ini pada praktikum hidrolika sebenarnya kan idealnya kita perlu ke laboratorium atau ke lapangan seperti itu untuk mendapatkan capaian pembelajaran apa yang ditargetkan pada mata kuliah ini seperti itu. Nah, saya sedang merancang suatu eksperimen atau praktikum yang bisa kalian praktekkan mungkin eh, di sekitar lingkungan rumah kalian yang nantinya bisa menjadi kayak apa ya basic eksperimen atau bisa menjadi basic knowledge terkait pemahaman mata kuliah hidrolika selama kita kemarin waktu semester lalu mata kuliah hidrolika yang pada bagian teori. Jadi untuk praktikum lebih ke bagaimana kita mengaplikasikannya ke dalam bentuk eksperimen atau misalnya kalau dalam bentuk realnya itu nanti seperti apa sih kayak gitu. Oke, jadi untuk yang pertemuan pertama ini saya fokusnya kepada aliran pada saluran terbuka. Jadi learning outcomes yang capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini di pertemuan ini adalah kalian bisa tahu cara mengukur debit di suatu aliran sungai, entah itu drainase, selokan, got, atau sungai kecil, sungai besar kayak itu. Habis itu kalian bisa membuat report, laporan praktikum. Nanti akan saya buatkan nanti formatnya seperti apa, nanti kalian tinggal isi di sana. Habis itu kalian bisa mengkomunikasikan hasil dari eksperimen kalian dalam bentuk oral. Jadi eh, nanti ada bentuk penugasan video seperti itu. Jadi kalian ketika praktikum direkam seperti itu. Nah, habis itu kalian bisa mendesain eksperimen according to your environment. Jadi kalian bisa mendesain suatu eksperimen sesuai yang ditentukan learning outcomes-nya, sesuai dengan capaian pembelajaran, tapi kalian bisa melakukan itu di sekitar lingkungan kalian seperti itu. That's why tadi malam saya nanya apakah ada yang di Jogja atau yang di luar Jogja kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya banyak yang di Jogja bisa dibuat kayak semacam grup yang gampang untuk koordinasi seperti itu. Tapi kalau misalnya yang di luar Jogja sebenarnya nggak masalah lebih. Maksudnya sama aja gampangnya. Karena kalian ngelakuinnya itu kayak di lingkungan sekitar kalian seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan bagaimana kalian melakukan eksperimen nanti di sekitar lingkungan kalian pada percobaan debit aliran, uh, mungkin udah paham ya masalah aliran yang jenis-jenis aliran. Masih ingat jenis-jenis aliran apa? Yang ada 3 itu waktu kemarin. Laminar, turbulen, Ya, transisi. ya laminar, turbulen, transisi. Yang di gambar kiri ini apa kira-kira? turbulen, Turbulen yang di sebelah kanan? laminar. Oke. Jadi kurang lebih karakteristik dari aliran di saluran terbuka kurang lebih ada 3 itu. Jadi entah itu aliran yang pelan, jadi kayak tenang seperti itu, atau aliran yang cepat atau turbulen seperti itu. Nah, untuk metode pengukuran debit, jadi kan kita perlu tahu ya aliran ini itu berapa sih debitnya. Jadi debit itu kayak apa ya? Debit suatu ukuran untuk mengukur aliran dalam saluran terbuka. Jadi misalnya kita pengen mendesain suatu bangunan air, entah itu saluran drainase, saluran irigasi. Nah, kita perlu tahu namanya debitnya itu berapa sih, kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk mengukur debit itu bisa dari data curah hujan secara hidrologi, kayak gitu kan. Cuman dalam eksperimen ini kita tidak terlalu concern ke yang teoritis, tidak terlalu concern ke yang rumus-rumus seperti itu tapi lebih concern ke mengambil data di lapangan. Jadi kalau misalnya nanti kalian kayak tugas akhir seperti itu harus diminta untuk mengukur data debit, nah kurang lebih nanti metodenya akan seperti ini. Nah untuk pengukuran debitnya itu di suatu aliran saluran terbuka itu ada 2 metode. Yang pertama metode flow. Metode flow sebenarnya gampang. Kalau kalian pernah, saya nggak tahu apakah beberapa kali dari kalian udah pernah apa belum yang kayak ngelemparin misalnya botol di sungai terus diukur apa namanya berapa detik perjalanannya, habis itu dapat kecepatannya berapa, habis itu dihitung debitnya seperti itu. Nah, kurang lebih nanti untuk eksperimennya kurang lebih akan seperti itu, yang basicnya sederhananya aja. Nah, untuk yang lebih
advance lagi sebenarnya untuk akurasi yang lebih tinggi kita bisa menggunakan yang namanya current meter. Cuman current meter ini tersedianya di laboratorium karena kalian belum bisa di sini, jadi kita belum bisa menggunakan current meter seperti itu. Tapi kurang lebih untuk basicnya atau konsep untuk mengukur debitnya sama. Oke, mungkin akan saya lihatkan video tentang pengukuran debit menggunakan current meter. Kedengeran nggak suaranya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Petunjuk pengukuran debit aliran, metode current meter. Current meter adalah alat ukur debit yang digunakan untuk pengukuran debit air di sungai. Bagian-bagian alat ukur. Nah, bentuknya current meter kurang lebih seperti ini. Jadi kayak dia itu ngukur berapa putaran dari current meter ketika dicelupkan di aliran saluran terbuka. Display unit, cable probe, stick rod, water probe. Display unit adalah mini R20 LED 4 digit. Cable probe dengan panjang 5 meter. Stick rod dengan panjang 1 meter. Water probe adalah tipe propeller mini water 20 mini. Pasang instrumen dengan konfigurasi atau susunan seperti di atas sebelum melakukan pengukuran. Sesuaikan panjang stick rod dengan kondisi kedalaman sungai. Perhatikan arah tanda panah pada water probe. Arah panah harus searah dengan aliran air di sungai. Petunjuk penggunaan. Perhatikan tanda merah pada plug-in sebelum memasukkan soket kabel. A. On/Off adalah tombol untuk menyalakan dan mematikan instrumen. Pada saat pertama kali tombol ini ditekan, pada display harus tertera angka 22.05 yang menunjukkan water probe mini 5 meter per detik telah terpasang dengan baik. B. Start/Stop adalah tombol untuk memulai dan mengakhiri pengukuran min value. Pada display tanda min akan berkedip selama pengukuran min value berlangsung dan akan berhenti bila pengukuran kita akhiri dengan menekan tombol Start/Stop. C. Max. Tekan tombol ini untuk mengetahui nilai maksimum. D. Min. Tekan tombol ini untuk mengetahui nilai minimum. E. Flow RH. Tekan tombol ini untuk mengetahui kecepatan aliran sesaat atau min value 2 detik dengan update display setiap setengah detik. F. Temp. Tekan tombol ini untuk mengetahui temperatur air. G. Rep. Tekan tombol on/off, kemudian segera tekan tombol rep untuk merubah setting averaging time atau waktu rata-rata. Catatan: untuk mendapatkan hasil pengukuran rata-rata yang akurat, gunakan pengukuran dengan min value seperti yang akan diterangkan dengan tahapan sebagai berikut. Petunjuk pengukuran praktis.
Tentukan terlebih dahulu letak rencana bangunan weir and intake. Sebaiknya pengukuran dilakukan di lokasi rencana bangunan weir dan intake. Maksudnya adalah untuk menghindari adanya penambahan atau pengurangan debit akibat adanya aliran masuk atau inflow atau aliran keluar atau outflow di sepanjang sungai, sehingga akan didapat hasil pengukuran yang lebih akurat. Setelah tiba di lokasi pengukuran, bersihkan dan persiapkan lokasi tersebut. Maksudnya adalah untuk memperlancar dan mempermulus aliran air, sehingga akan didapat hasil pengukuran dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Misalkan, terdapat banyak rerumputan atau ilalang di tepi sungai, atau terdapat batu-batu besar di dalam sungai. Catatan: jangan melakukan pengukuran pada daerah tikungan, pada aliran dengan turbulensi atau gelombang tinggi, atau pada daerah berbatu. Pengukuran kecepatan aliran dapat dimulai dengan tahapan sebagai berikut. Pilih penampang sungai yang cukup homogen. Ukur terlebih dahulu lebar penampang sungai atau L. Kemudian, bagi menjadi beberapa segmen atau N. Ukur kedalaman sungai atau H pada setiap segmen. Catat hasil pengukuran tersebut. Catatan: semakin banyak segmen, akan didapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat. Banyak atau sedikitnya jumlah segmen tergantung dari profil atau penampang melintang sungai tersebut. Profil yang tidak homogen atau teratur memerlukan jumlah segmen yang lebih banyak. Siapkan alat ukur current meter untuk memulai pengukuran kecepatan. Setting display unit agar menunjukkan angka 0.00. Setting dilakukan dengan cara menekan tombol start-stop berulang-ulang hingga angka pada display unit menunjukkan angka 0.00. Ketika display unit menunjukkan angka 0 dan tanda min berhenti berkedip, maka pengukuran siap dilakukan. Pertama-tama, letakkan water probe tepat di bawah permukaan air. Setelah beberapa saat atau baling-baling sudah berputar sesuai dengan kecepatan aliran, kemudian tekan tombol start. Begitu dimulai, turunkan dengan gerakan perlahan baling-baling tersebut hingga ke dasar sungai. Kemudian, naikkan kembali hingga baling-baling berada tepat di bawah permukaan air atau posisi semula. Tekan tombol stop. Catat hasil pengukuran. Ulangi langkah ini untuk pengukuran berikutnya. Catatan: pengukuran dilakukan di tengah-tengah bagian segmen pada semua segmen yang ada. Gerakan harus dilakukan dengan stabil dengan masing-masing segmen. Sebaiknya dilakukan 3 kali pengukuran. Jaga jarak antara kaki dengan water probe sejauh mungkin, agar tidak terjadi turbulen pada titik ukur. Ulangi pengukuran jika selisih masing-masing pengukuran pada satu titik terlalu tinggi atau terlalu rendah. Untuk memudahkan pencatatan, dapat digunakan tabel seperti berikut ini. Contoh tabel yang digunakan untuk mencatat hasil pengukuran kecepatan. Contoh tabel yang digunakan untuk menghitung besarnya debit. Setelah pengukuran kecepatan aliran pada semua segmen dilakukan, lanjutkan analisa debit dengan langkah-langkah berikut ini. Hitung kecepatan rata-rata atau VR masing-masing segmen pada tabel 1, kemudian masukkan ke dalam tabel 2 pada kolom 6.
Hitung luas atau A masing-masing segmen pada kolom 5. Hitung besarnya debit atau QN masing-masing segmen pada kolom 7. Besarnya debit pada sungai tersebut atau Q didapat dengan menjumlahkan debit pada masing-masing segmen pada kolom 7. Analisa debit selesai dilakukan. Lihat contoh hasil pengukuran dan perhitungan debit pada contoh tabel hasil analisa debit. Oke, jadi kurang lebih untuk pengukuran current meter seperti itu. Yang pertama tadi ukur terlebih dahulu lebar, kemudian kedalaman. Intinya adalah itu dimensi yang untuk mengukur luas. Kan kita pengen mengukur analisis debit ya, debit aliran. Rumusnya pakai rumus yang sederhana itu, Q sama dengan A dikali V, kayak gitu kan. Dengan A-nya itu luas, misalnya segmen sungainya bentuknya segi 4 atau segi trapesium, itu berarti tergantung dari segmen yang menjadi tinjauan ketika praktikum atau eksperimen. Sekecepatan tadi ngukurnya pakai current meter, tapi kalau misalnya nanti ketika eksperimen gak ada current meter, berarti kita pakai metode yang lain. Nah, ini yang akan kalian nanti lakuin untuk praktikum pengukuran debit aliran saluran terbuka. Kita pakainya metode float method. Kurang lebih nanti sebenarnya prinsipnya sama dengan yang tadi current meter, cuma bedanya ini lebih simple aja sarana maksudnya alat-alat yang digunakan. Measuring the flow of a stream is important to understanding how much water is at a certain point at a certain time. Flow can be calculated using the float method with a measuring tape, small plastic. Jadi rumusnya untuk float method lebih simpel ya. Jadi ada lebar, kedalaman, kemudian jarak. Ini maksudnya jarak apa istilahnya? Jarak ketika kalian mengukur waktu ini botolnya dilempar ke sungai itu, kemudian dikali 0,85 sebagai correction factor. Plastic bottle and a timer. Flow is best measured in a run where water is flowing, and when there are 2 observers. Sebenarnya untuk float method itu bisa lebih efektif kalau dilakuin sama 2 orang. Jadi misalnya dia yang nyatet atau yang titik start sama titik akhir di titik sungai. Tapi kalau misalnya dilakuin sama 1 orang atau individu juga sebenarnya bisa dilakuin juga. Jadi mungkin bisa pakai alat bantu kayak tanda X atau tanda kayak yang menunjukkan bahwa ini titik awal, yang sana titik akhir kayak gitu. First, determine the float distance by measuring and marking 2 points along the length of. Jadi yang pertama tentuin terlebih dahulu, misalnya kalian mengukur di drainase atau sungai apa gitu. Misalnya titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini. Jadi kalian misalnya estimasi jaraknya sekitar 10 meter atau 20 meter kayak gitu kan. Atau 15 meter lah. Ya atau bisa sesuai dengan yang kalian inginkan, pengen berapa meter kayak gitu. The channel. Try and get at least 10 feet. This length will be your distance. Next, measure 3 depths across at the channel cross section. Nah, kemudian setelah itu kalian ngukur kedalaman sungainya. Kan tadi waktu di video yang sebelumnya, dia kan ngukur kedalamannya tergantung dengan ini bentuk salurannya. Kalau misalnya salurannya homogen, itu bisa kayak cuma 3 titik doang gitu loh, di kiri, tengah, kanan. Tapi kalau misalnya salurannya heterogen, jadi kayak misalnya nggak beraturan gitu ya, jasa salurannya itu lebih baik ngukur kedalamannya lebih banyak kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian salurannya homogen, bisa lebih dikit, 1, 2, 3, jadi misalnya kiri, tengah, atau kanan. Atau misalnya karena ini adalah sebuah eksperimen, jadi mungkin nanti tergantung situasi sungai yang menjadi tinjauan kalian. Kalau misalnya sungai terlalu besar,
ya nggak di kiri sama kanan aja, nggak perlu sampai di tengah-tengah kayak gitu kan. Untuk learning outcomes-nya biar kalian paham gimana cara ngerjainnya aja, jadi nggak perlu terlalu akurat aja. Jadi kalian udah pernah kayak ngelakuin gimana cara ngukurnya aja sebenarnya. Average those 3 depths, and this is your depth. Jadi tadi setelah diukur 3 kali kiri tengah kanan itu tadi di rata-rata masuk ke sini ya, kedalamannya. Next, measure a representative width of the Kemudian untuk lebar sungainya itu berapa. Jadi lebar sungai ini bisa diestimasi aja nanti. Kalau misalnya nggak punya alat ukur, misalnya meteran gitu kan susah kalau misalnya sungainya panjang, terus harus ngukur dari ujung sini ke ujung sana, kayak gitu. Jadi diestimasi aja. stream, and that will be your width. Now let's float the bottle. Partially fill the float bottle with water. One observer stands at the top of the reach, and the second observer stands at the bottom. Jadi sebenarnya untuk yang 2 orang tadi adalah yang pertama dari titik awal dia ngelempar botol yang berisi air di sini, kan nanti ngalir tuh sampai ke orang yang sininya, orang yang sini. Tapi sebenarnya kalau misalnya sendirian juga bisa dengan jarak yang lebih dekat, misalnya 5 meter kayak gitu kan bisa dilempar gitu kan, terus kita udah sampai di titik finish kayak gitu. The observer at the top tosses the float bottle into the channel and calls out start when it crosses the upstream point. Oke, stopwatch-nya di start. Jadi untuk mengukur berapa waktu yang dibutuhin botol ini dari start sampai finish. The other observer will start the timer. And as soon as it crosses the second point, they'll stop the timer. Repeat this toss process 3 times and average. Jadi nanti untuk mengukurnya sebanyak 3 kali, kemudian di rata-rata. Average the 3 times together. Use this average as your time entry. Jadi setelah di rata-rata masuk ke waktu yang ini. Misalnya 8 detik misalnya. Now you can determine the flow in cubic feet per second by multiplying. Nah, setelah diukur semua 5 dikali 1,3 dikali 10 dibagi 8 dikali 0,85 dapat debit aliran sebesar ini. Jadi nanti ini tergantung sama ini ya, ukuran satuan yang kalian gunain. Ini kan feet second. Kalau misalnya kalian meter, berarti nanti satuan di sini adalah meter kubik per second kayak gitu. Ini kita pakai float metode terapung. The width and average depth by the product of the distance and the time. A correction factor is commonly used because surface flow is faster than flow in the water column. Oke, kurang lebih untuk float metodenya seperti itu. Sepertinya ada video lagi terkait float method untuk stream flow. Hi, I'm Zach Samsel, and this is Gabe Acosta, and today we're going to measure stream flow by floating an orange here along. Jadi dia perlu ngukur terlebih dulu, realnya itu perlu diukur dari kiri ke kanan. Hi, I'm Zach Samsel from Fenoliville Department at any given season. Hey guys. Help migration pattern stick and orange. You'll also need camping stakes. Atau kalau misalnya nggak punya meteran bisa pakai kayak tali gini kan, tali terus nanti diukurnya pakai penggaris biasa aja gitu. Kalau misalnya nggak ada meteran bisa pakai tali. Untuk botolnya sebenarnya nggak perlu botol ya, bisa pakai yang bisa terapung misalnya kayu atau bola seperti ini juga bisa. Jadi nggak harus botol sebenarnya. Yang penting benda tersebut bisa terapung. Scissors, a fishing net to get the orange out of the. Shall we? Nah, ini beberapa peralatan. An area along the creek. String to mark the beginning line. Oke, jadi ini ngukur lebar dari sungainya. Jadi ini salurannya kayaknya homogen kayak gitu. And then 20 feet away from there, we measured another string, and this is basically going to be our racetrack, if you will. Jadi dia tadi ngukur titik awal sama titik akhirnya. Where the orange is going to flow strings. We measured it and then divided that by 4 and marked it into 4.
Nah, ini tadi dibagi menjadi 4 bagian karena ini lebar sungainya dibagi 4 bagian. 4 even intervals that are marked right here. That's going to help us to get the average depth of the creek by using a yardstick. Once you have both of the lines marked, we're going to go back through and check the depth of the creek so that we. Nah, jadi dari 4 segmen tadi diukur kedalamannya berapa pakai penggaris seperti itu. Jadi kita tahu kedalaman rata-rata kedalamannya berapa. Can take a composite average that's later on used in the calculation. And then obviously each of the stakes at the ends are zeros. We'll get deeper into the calculation once we've part where we're going to float this orange and measure the amount of time it takes to travel from this string. Ya, jadi kalau misalnya 2 orang seperti ini lebih efektif. Tapi kalau misalnya cuma seorang juga nggak masalah. Jadi kayak langsung dilempar dari sini. Kita ngukurnya bisa dari ini ya, dari ininya, river banknya. Jadi nggak perlu nyebur gini. Jadi ini kayak estimasi aja kan sebenarnya. To the next one. Are you ready? Oke, ini udah terapung. Don't go too fast, buddy. Karena ini airnya laminar berarti agak lambat gitu kan. Oke, setelah nyampe. Boom. And that's all it takes, folks. Stopwatch-nya selesai di. It's time to do some math. Let's take this show inside. Now that you've filled out the EPA data form, we're ready to figure out the average cross-sectional area by using Setelah datanya udah kekumpul semua, baru ke analisis. the data from the data form. We're going to start out by calculating the total width and then calculating the total depth. In calculating the average depth, Yang pertama kita ngukur yang luas penampang. we're going to take the total depth and divide that by the 4 intervals we marked on the line. And that gives us a total of 0.81 feet for the average depth. Then we take the total width, multiply that by the average depth, and we get our number for section 1. And now we're about to do the same for section 2. We're going to total up the total width, and then we're going to total up the total depth. Just like last time, we're going to take our total depth and divide that by the 4 intervals, and that'll give us the average depth. Then we take the total width, multiply that by the average depth, and we're almost ready to calculate A. Now we take the figures that we got for section 1 and section 2, divide those by 2, and that gives us A, an answer of 18.9 feet squared. Now we're going to calculate L, which is the length of the stream reach. The next part of the equation is determining the coefficient. It'll be 0.08 if your stream Ini tadi ya koefisien yang perlu dikalikan tergantung masing-masing kondisi. has a rocky bottom, and it'll be 0.09 if the stream has a muddy bottom as per the EPA guidance. Now we're going to determine the average travel time by totaling up all 3 of the timed runs that you did along the stream to determine the average time. Jadi tadi dilakukan selama 3 kali travel time percobaan pertama 2 sama 3, nanti di rata-rata waktunya. Time for all 3. Total them all up, divide it by 3, and you've got your average time, and that figure will be T. So to do a quick recap, A is 18.9, L is 20, C is 0.08, and T is 43. And now we're going to calculate flow, which is the average cross-sectional area times the length times the coefficient. Ini rumus untuk mengukur debitnya meter kubik per second. Divided by the time. And that ends up giving us an average stream flow of 0.7 feet cubed per second. Ini rumusnya satuannya pakai feet masih. Jadi kurang lebih seperti itu untuk eksperimen dari metode pengukuran debit pada aliran saluran terbuka. Ada pertanyaan sampai sini untuk metode float meter sama current meter? Tadi video yang terakhir tertampil ya? Tertampil, Pak. Oke. Ya, ada pertanyaan terkait metode pengukuran debit eksperimen yang menggunakan metode float ataupun current meter?